Oke, sebentar. Sebelum kita masuk ke kontennya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah patologi sosial yang diajar oleh Bapak Hoirudin sebagai asisten dosen dan Ibu Khadijah atau Bunda Uci sebagai pengampu dosen mata kuliah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman kantor, makasih banyak banget sudah mau meluangkan waktu membantu kita bertiga di tugas akhir semester ini. Jadi di sini aku dan aku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Saya kenalin, nama aku Eka Vindana Gulasta, biasanya dipanggil Vindana. Sekarang semester 5, prodi psikoterapi. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Langsung anteng gitu hari ini. Ya, terus ini maksudnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathia Mujahid. Dipanggilnya di sini sama semester 5 juga dari jurusan psikoterapi. Iya. Oh, boleh. Mas Rafi nggak apa-apa, Mas Rafi. Saya di sini jadi Rafi. Iya. Ya kalau mau manggil Rafi juga nggak apa-apa. Di sini kita mau ada bukan mau bermaksud mengguri atau kayak gimana, tapi kayak modelnya belajar bareng ya guys ya. Sosialisasi tentang materi mata kuliah kita yaitu tentang patologi sosial. Oh ya, sebelumnya selain teman-teman kantor, makasih juga buat Mas Gedan sudah bantu banget dari ya mungkin dari Bu Edi juga bantu banget dari materi ngechat, terus bantu pilih hari, terus bantu nyiapkan ya segala macam manggil teman-teman gitu. Ya, makasih ya Mas ya. Mohon maaf kalau konsumsinya seadanya. Iya. Jadi siap. Jadi kalau soal materi ya, jadi materi kita itu tentang patologi sosial. Kira-kira teman-teman pernah dengar nggak tentang patologi gitu? Belum ya? Belum. Jadi untuk FYI aja ya, for your information. Jadi patologi itu kayak semacam keilmuan tentang sesuatu yang chaotic atau sesuatu yang lagi menyimpang, sebuah kerusuhan, konflik dan sebagainya. Nah, buat spesifiknya materi kita itu tentang pengenalan konflik secara sekilas sama penanggulangannya, salah satu penanggulangannya. Nah, untuk penyampaian materinya itu akan disampaikan sama dua temanku, Mbak Vindana sama Mas Rafi. Tapi sebelumnya mungkin boleh deh kenalan dari teman-teman sekalian biar ya kalau misalnya mau ya mungkin acak-acak ini mau kanan kiri dulu atau laki perempuan dulu nih? Kami tunjuk. Nah, atau mungkin kayaknya dari kanan dulu deh, itu berpikir kayaknya pengen iya boleh ayo mulai 3, 2, 1 bisa mulai perkenalan Masnya ya. Atau Arfi mau kenalan dulu perkenalannya siapa? Enggak mau. Mas Firdan ayo perkenalan Mas Firdan. Perwakilan. Ayo tapi semuanya tetap kudu perkenalan lah. Saya perkenalkan, nama saya ya, Mbak ya. Iya. Oke, yang lain? Ya. Ayo Mas Ali. Ben Mbak untuk kenal. Saya mau kenalan sama mbaknya juga. Sini, mau duduk sini. Mas Firdan nih. Dua. Kenalkan Mas Firdan aja. Malu aja. Oh ya, yang paling ujung itu Fahri ya, Mbak. Iya, salam kenal Mas Fahri. Kelas berapa nih? Kelas 11, oke. Yang satunya Mas Rizky. Salam kenal Mas Rizky. Kelas 10. Satunya lagi Mas Putih, Mas Daris. Daris, salam kenal Daris. Sampingnya lagi baju merah itu Mas Firman. Mas Iman. Kau Iya, Firman. Mas Firman. Yang ini Mbak Risma. Mbak Risma. Salam kenal. Ini Prangil. Oh, gitu ya. Mbak Rima ya. Iya, Mbak Rima. Yang ini Mbak Cecil.
Mbak saya Oh, ini siapa ini? adik-adik. Ini siapa? Adik? Ada temannya BTS. Iya, mungkin. Iya, dikiranya army BTS. Fandomnya. Iya, mungkin kalau buat materinya bisa dimulai dari Mbak Bintana dulu ya. Ya, mungkin bisa. Halo. Jadinya itu didengarkan kakaknya terus. Kakaknya mau bicara. Hei, kamu mana? Hah? Mana kamu? Kamu kenapa duduk? Duduk. Oh, duduk ini. Mau tak korekan? Maunya berlari. Itu siapa? Mau ke Alhamdulillah ada satu lagi. Zara, ada apa lagi Zara? Zara. Yang apa nih? Zara. Satu orang sudah tinggi be. Kalau kamu mau nanya be. Silakan. Dipersilakan. Iya, mana be? Kumis mana be? Masuk rokokan lo. Di mana? Di kamera. Ini guys. Nih. Ini Mau. Bilang apa? Bilang apa nih? Bilang apa? Sedotannya mana ya? Nih, sedotannya. Nah, mencari sedotan. Ini loh. Kita dah. Bisa? Iya. Ini coba Rizky minta tolong ya. Pe. Ya sih lo pe. Ayo sini. Sudah dibagi makanannya. Kenalan dong. Yo, sing baru datang kenalan dong. Oh iya, cari. Ayo. Ini mbaknya. Ini. Betul ya. Mungkin yang baru datang boleh perkenalan dulu biar mbak masnya tahu. Kan nama saya Mobi. Adanya topik langsung ya. Ya. Oke. Umurnya 16. Mbaknya mau perkenalan juga? Langsung bisa dimulai. Melanjutkan dari tadi, kan tadi sudah disinggung ya kan patologi sosial itu apa, kan mengarah ke konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat. Nah, konflik-konflik sosial ini tuh dibagi menjadi dua, ada berdasarkan sifat sama berdasarkan bentuk pelakunya. Nah, berdasarkan saya sekarang ini akan menjelaskan konflik yang berdasarkan sifatnya. Ini ada dua juga, dibagi dua. Ada konflik konstruktif sama destruktif. Kalau konstruktif ini lebih ke ya, kalau konstruktif kalau destruktif ini tuh lebih ke merusak. Jadi jenis konflik yang buruk dan merugikan. Nah, konflik destruktif ini itu didorong sama emosi negatif yang kuat kayak kebencian, dendam, rasa iri. Kalau misalkan ada orang lain yang punya sesuatu yang lebih yang kemungkinan kita pengen hal itu, terus kita merasakan iri, itu masuk ke dalam destruktif. Iya kan? Tentang nah, dampaknya ini tuh biasanya bisa sampai ngehilangin nyawa dan ngehilangin harta benda mereka. Contohnya mungkin bisa kita lihat dari kasus-kasus yang fenomenal kayak perang sampit. Nah, santet juga itu ya. Iya, kayak Termasuk nggak sih? Iya, mungkin kalau di lingkungan sekitar yang mungkin kita sering dengar di berita-berita di media sosial tuh kayak bullying, kan banyak ya kasus-kasus bullying yang korbannya ini sampai kehilangan nyawa. Kalian pernah dengar kasus yang ada di Malaysia yang dimana anak sekolahan terus dimasukin ke mesin cuci kan? Nggak tahu ya, anak sekolahan. Itu mbak apa itu? Iya, dan destruktif ini tuh biasanya tuh didorong oleh sikap egois dan pragmatis. Jadi mereka itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan
apa yang dia mau gitu, untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok tanpa memedulikan kerugian dari pihak lain. Seperti itu. Terus selanjutnya ini konstruktif. Ini keterbalikannya dari destruktif. Kalau destruktif tadi kan merusak, kalau konstruktif ini membangun. Jadi konflik itu konflik yang baik dan bermanfaat atau fungsional. Pemicunya ini muncul akibat perbedaan pendapat atau pandangan antar kelompok saat mencoba memecahkan suatu masalah atau mengambil keputusan. Jadi sifatnya ini tujuannya mereka itu bukan merusak, tapi melainkan untuk mencapai kata sepakat dan menghasilkan perbaikan atau solusi yang baik. Contohnya tuh kayak perdebatan kecil yang ada di rapat organisasi atau mungkin rapat RT RW. Mungkin kalau masnya kan ada yang masih sekolah ya, kayak mungkin ikutan ekstrakurikuler atau ikutan OSIS kan, pasti di dalam organisasi tersebut banyak kayak perdebatan kecil gitu kan. Tapi kan mereka berdebat ini untuk mencapai tujuan dan solusi yang baik gitu kan. Mereka saling memberikan kritik, saling memberikan saran untuk mencapai hasil yang baik, melewati voting tersebut. Ya mungkin itu saja singkat dari aku. Selanjutnya akan disampaikan sama Jadi kayak konflik kan ada juga konflik yang membangun, tapi dia tuh tujuannya baik gitu kan. Bekerja tapi untuk membangun diri lebih baik lagi. Iya, contoh lain kayak mungkin di perusahaan yang besar, bisnis kayak gitu, mereka kan saling beradu argumen untuk menciptakan suatu produk yang baik, yang bagus, yang bisa ditonton sama masyarakat, bisa dinikmati sama kita. Ya, sekian. Selanjutnya sama Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vindana tentang konflik berdasarkan sifat, ya kan. Tadi destruktif itu lebih dikuasai oleh emosi, sedangkan konstruktif itu lebih ke hati, posisi dingin. Mungkin kalau lebih bisa dilihatnya itu ketika demo, ya kan. Demo kemarin yang tentunya nggak asing, pembakaran, ya kan. Terus vandalisme di mana-mana, unsur sara. Nah itu masuknya konflik destruktif. Nah kalau konstruktif itu demo-demo yang targetnya tepat, yaitu benar-benar membicarakan inti masalah. Nah selanjutnya ini konflik pada posisi pelaku, ya kan. Tadi udah dijelaskan sifat-sifatnya konflik. Sekarang itu ada posisi pelaku. Tentunya kita sendiri di masyarakat itu tidak mengkastakan ya, tapi di dalam masyarakat itu pasti adanya kayak pimpinan atas, pimpinan menengah, dan pimpinan ke bawah, ya kan? Nah, terus konflik yang pertama itu horizontal, yaitu konflik antara atasan dengan bawahan. Mungkin kalau di kantor ya, di kantor itu misal pegawai dengan bosnya gitu, konflik, entah apa konfliknya destruktif, apa konstruktif, itu nanti tergantung. Cuman horizontal, ini tuh yang penting konflik atasan dengan bawahan. Jadi bawahannya kayak entah dari OB atau ke pegawai atau ke bosnya dan sebagainya. Mungkin kalau di pemerintahan ya kayak kemarin kita masyarakat ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyatnya, ya kan. Terus kalau nggak kita dari masyarakat ke instansi yang berwenang seperti kepolisian dan sebagainya. Tentunya pasti ada konflik kan di sana. Nah terus selanjutnya itu ada konflik vertikal. Vertikal itu ya sama rata, golongannya sama rata. Misalkan di lingkungan kita itu ada mungkin yang namanya ormas, kan. Organisasi masyarakat ini berkonflik dengan organisasi masyarakat itu, semisal, ya kan. Mungkin entah apa yang diperebutkan, kayak bisa saja ya jabatan, wilayah, ya kan, kekuasaan wilayah, terus juga raup keuntungan, ya kan. Itu bisa saja kayak jadi konflik, itu sesama gitu. Nah terus konflik diagonal, yang terakhir itu ada konflik diagonal. Nah, konflik diagonal itu gimana? Jadi konflik-konflik yang istilahnya ada di dalam organisasi itu sendiri. Diagonal kan kayak kotak gitu kan. Nah, jadi bentuknya ya sekotak gitu aja, nggak dengan orang lain, nggak dengan di bawahan. Nah ini tuh bisa sering terjadi, misal kayak kalian mungkin masih sekolah itu tuh di kelas itu ada yang nggak suka dengan itu masuknya konflik diagonal. Jadi urusannya itu urusan internal dan cenderung diselesaikan secara kekeluargaan, ya kan. Terus kalau di perkuliahan itu misal konflik-konflik dengan kayak suka membantu tapi temannya malah gini gitu. Di perkuliahan, dan di masyarakat konflik-konfliknya itu kayak organisasi ini kayak nggak suka sama sini,
karena sini itu terlalu semena-mena, misal seperti itu. Mungkin tentunya Karang Taruna juga pasti ada konfliknya sendiri kan, dan pasti diselesaikan dengan caranya sendiri. Nah, ini maksudnya konflik diagonal. Tadi udah dijelaskan tentang sifat. Nah, terus aku juga udah posisi pelaku. Nah, yang terakhir nih, cara mengatasi konflik. Ya, konflik itu nggak ada yang namanya selesai dengan sendirinya, ya kan? Konflik itu pastinya membutuhkan namanya mediator. Ya, entah dari dalam, kayak konflik dari atas ke bawahan, entah konflik antar sesama organisasi gitu. Itu pasti namanya butuh yang namanya mediator. Nah, mediator itu kayak pertama juga memfasilitasi, memberikan arahan, terus juga sebagai narasumber gitu. Kan kadang kan konflik itu nggak jauh-jauh dari yang namanya salah paham. Salah paham itu sering muncul ketika kita ini tidak mendengarkan terlebih dahulu pihak yang kita konflik. Jadi beberapa kali kita kayak setelah adanya mediator ini kayak ternyata kenyataannya gini, kita cuman kurang koordinasi atau semacamnya. Fungsinya mediator itu di sini. Dan kalaupun ada yang namanya konflik itu selesai tanpa mediator, itu bukan benar-benar selesai, mungkin hanya reda. Hati-hati deh. Nah, jadi mungkin kalau tanpa mediator itu mungkin hanya reda sesaat dan bisa kembali lagi ketika ada yang memicu gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari kami tentang konflik sebagai sifat dan pelaku. Ya. Jadi saya kembalikan lagi ke Mbak Rana. Ya, memang materinya singkat aja guys ya. Jadi memang kita kumpulnya ya kayak gini buat sharing, sosialisasi. Mungkin itu saja video yang dapat kami tayangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.